Selamat, Sung Hun karena telah menyelamatkannya. Mulut Engki tertutup rapat. Dan pembunuhnya tidak jauh. Sung Jon bertanya pada kakaknya mengapa dia menyembunyikan identitasnya. Sung Hun mengaku dirinya sebenarnya nomor 11. Menyembunyikan identitas Anda hanya ingin melupakan masa lalu. Dia meyakinkan adik laki-lakinya bahwa dia bukanlah pembunuhnya. Saat pergi, Sung Hun menerima pesan teks. Konten utamanya adalah foto dirinya dan adiknya Engki bersama. Sung Hun menyadari adiknya mungkin dalam bahaya. Mereka segera kembali ketika Anda sampai ke loteng gudang. Menemukan lemari besi yang ditempatkan di tengah. Ada darah bocor di dalamnya. Sung Hun gemetar dan membuka pintu lemari. Segera terlihat pemandangan yang kejam. Adik perempuannya segera tidak selamat. Engki tidak bisa menerimanya saat ini. Tuyet Fong terisak. Sung Hun juga sangat patah hati. Karena adik Engki selalu mengaguminya. Hubungan keduanya pun lambat laun menjadi mesra. Sung Hun mengira itu peringatan dari pelaku. Karena malam itu dia menyelamatkan Engki. Menyebabkan rencananya gagal. Itu sebabnya dia membunuh adik Engki. Menghadapi pertanyaan Sung Jon, sang kakak membeberkan semua yang terjadi di panti asuhan. Ia mengaku pernah mengenal Yun Jae, namun setelah diadopsi oleh orang tuanya. Kalau begitu aku tidak akan bertemu orang itu lagi. Selain itu, dia sekarang menjadi hakim. Hanya ingin hidup damai, dan lepas dari bayang-bayang masa lalu. Jadi kamu tidak bisa membunuh orang. Boneka di atas meja, hanya ingin mengukirnya sebagai kenang-kenangan. Melihat penampilan tulus kakaknya, Sung Jon memilih untuk mempercayainya. Keesokan harinya Sung Jon kembali ke loteng. Menemukan kata-kata di pintu lemari. Ini pasti petunjuk yang ditinggalkan adiknya sebelum dia meninggal. Tulis saja kata-kata Jo Eng. Sepertinya dia ingin memberitahukan sesuatu pada adiknya Jo Engki. Setelah kakaknya meninggal, Engki tidak pernah mampu mengatasi kesedihannya. Untuk mencegah Engki terbunuh, Sung Hun membiarkannya tinggal di rumahnya. Petugas Ho juga salah satu juri. Juga sering menemukannya untuk ngobrol. Ho adalah pria yang hangat. Dia ditinggalkan oleh orang tuanya ketika dia masih muda. Namun tetap menghadapi hidup dengan positif dan optimis. Engki kemudian menemui ibunya untuk menanyakan apa yang terjadi 20 tahun lalu. Ibu akhirnya mengungkap rahasia yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya. Tahun itu dia menjadi perawat di panti asuhan harapan. Karena kondisi pengobatan medisnya terbelakang. Banyak anak yang sakit tidak mendapat pengobatan tepat waktu. Akhirnya mati di sana. Dia pernah meminta reporter radio untuk mengungkap kejahatan itu. Tapi reporter Bae mengambil beberapa rekaman. Namun kemudian dia tidak melakukan apapun. Pak Baik juga mengancamnya berkali-kali. Tapi dia sangat lemah sehingga dia hanya bisa memilih untuk tetap diam. Pada saat yang sama, polisi mengetahui bahwa reporter Bae telah menghilang. Melalui kamera di terminal bus, ternyata dia menaruh sesuatu di lemari. Namun dalam sekejap, orang lain mengambilnya. Sung Jon melihat dan mengenali penampilan kakaknya. Menurut penyelidikan rekannya sebelum pengemudi Choi meninggal, kakaknya juga berada di kamar rumah sakitnya. Hal-hal ini membuat Sung Jon curiga. Dia bergegas kembali ke rumah. Periksa barang-barang saudaramu, bahkan bagasi mobil pun tak luput dari perhatian. Namun jas hitam itu belum ditemukan. Dia segera membuka tutup kompartemen. Benar saja, ada pakaian hitam di dalamnya yang terekam oleh kamera. Bahkan cat kuning di sol sepatunya. Sama seperti sol sepatu si pembunuh. Sung Jon hampir tidak percaya. Bergegas pulang untuk bertanya langsung. Tapi Engki bilang kakaknya baru saja keluar rumah. Saat Sung Jon mengejarnya ke garasi, dia sudah terlambat satu langkah. Dia mengikuti sepanjang jalan, menemukan saudaranya mengemudi ke gurun. Sung Jon tiba-tiba menyadarinya. Seorang pria berjas hujan menghampiri kakaknya. Lawannya mengeluarkan pisau dan menusuk perut Sung Hun. Sung Jon tidak tertarik untuk menangkap pelakunya. Segera periksa luka saudaranya. Setelah memberikan pertolongan pertama, kondisi adiknya berhasil diatasi. Dokter mengeluarkan pisau patah dari perutnya. Setelah pemeriksaan forensik, ditemukan senjata pembunuhnya adalah pisau ikan. Sung Jon langsung teringat chef di restoran Jepang. Sung Jon segera membawa orang ke toko. Namun senjata patah tersebut masih belum ditemukan. Tepat saat Sung Jon sedang bingung, tindakan bawah sadar sang koki mengungkapkan petunjuknya. Sung Jon bergegas ke konter. Benar saja, senjata pembunuh itu ditemukan. Saat diinterogasi, koki tersebut luar biasa tenang. Dia mengakui bahwa dialah pembunuhnya. Tapi Sung Jon segera menyadarinya. Awan sengaja membiarkan dia menemukan senjata pembunuhnya. Lalu, alih-alih pelaku, dia malah mengaku. Sung Jon mengandalkan nomor di pisaunya. Menemukan toko pandai besi. Bos memeriksa catatan pembelian. Ternyata orang yang membelinya bernama Yun Jae. Malam harinya Engki tiba-tiba memikirkan sesuatu yang penting. Ketika Ho datang menemuinya, adik perempuannya dan Ho berpapasan. Dia dengan santai mengajukan pertanyaan. Siapa orang itu? Anak muda yang baik, dan pengucapan anak muda yang baik, identik dengan Jo Engki. Dia segera menceritakan hal ini pada Sung Jon. Sung Jon segera pergi ke kantor polisi untuk mencari catatan. Ditemukan di profil Ho. Seperti yang diharapkan, itu adalah gambar Yun Jae. Dan Sung Hun bangun dari rumah sakit dan secara pribadi mengakuinya. Orang yang menikamnya adalah Ho. Sung Jon memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya tentang noda cat di sol sepatu. Saudara itu menjelaskan, itu adalah sesuatu yang tidak sengaja dia injak saat mengikuti si pembunuh. Polisi langsung menangkap Ho, namun ternyata identitasnya palsu. Adegan berubah menjadi rumah sakit jiwa. Tuan Baik diselamatkan oleh bawahannya. Saat ini, Yun Jae juga memulai balas dendam terakhirnya. Pertama dia menculik reporter Bae, menculik ibu Engki lagi.
Semua orang yang berhubungan dengan panti asuhan mulai menghilang. Polisi setelah berdiskusi, memutuskan untuk berpencar dan mencari orang hilang. Saat ini, sutradara menerima video yang dikirimkan Yoon Jae. Di dalamnya ada bukti bahwa dia melanggar Yoon Jung saat itu. Yoon Jae memintanya untuk menebus video tersebut seharga 200 juta won. Direktur segera membuat janji untuk bertemu dengan Tuan Baik. Ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk menangkap Yoon Jae. Direktur pergi ke panti asuhan berdasarkan alamat transaksi. Diketahui bahwa orang-orang hilang tersebut telah dipukuli hingga pingsan dan dikurung dalam sangkar besi. Yoon Jae muncul di luar pintu. Lihat penampilan lawan. Baru pada saat itulah sutradara menyadari bahwa si pembunuh selalu mengintai di sampingnya. Dia memberikan uang kepada Yoon Jae. Namun setelah Yoon Jae memeriksanya, dia tiba-tiba menyesalinya. Namun hal itu tidak melampaui ekspektasi sutradara. Dia tahu Tuan Baik pasti akan datang menyelamatkannya. Namun setelah menunggu lama, Pak Baik tetap tidak juga muncul. Direktur sangat ketakutan dan melarikan diri. Namun dia disuntik dengan obat-obatan dan kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya kembali di selnya. Tuan Baik segera terluka parah. Baru saja dia jatuh ke dalam perangkap Yoon Jae. Pergelangan kakinya terjebak dalam jebakan di tanah. Pertengkaran antara dua orang membangunkan semua orang yang hadir di sana. Mereka sangat ketakutan di dalam hati mereka karena ada bom waktu di luar sana. Yoon Jae tiba-tiba mulai berteriak. Andai saja mereka bisa menunjuk seorang wakil untuk mati, maka sisanya akan hidup. Jika dalam waktu 10 menit pilihan belum diambil, maka semuanya akan mati. Semua orang segera menjadi sangat panik, memutuskan untuk memilih orang yang paling pantas mati. Dan kejahatan masing-masing orang terungkap satu persatu. Yang pertama adalah medianya. Suatu kali dia bertemu dengan seorang anak yang melarikan diri dan tertangkap. Yoon Jae dan temannya memohon bantuannya. Namun medianya tidak hanya tidak menyelamatkan, bahkan menyuruh Tuan Baik untuk membunuh Yoon Jae. Karena dia merasakannya, Yoon Jae akan menjadi pembunuh di masa depan. Berikutnya adalah Ibu Engki. Dia dulu bekerja sebagai perawat di panti asuhan. Dan secara tidak langsung membunuh banyak anak. Karena perasaan bersalah dalam diri, dia menghubungi stasiun radio lokal. Setelah reporter Bae tiba-tiba mengunjungi panti asuhan, banyak materi telah difilmkan, tapi dia disuap oleh direktur. Dan menterinya adalah Ibu Sung Joon. Lihat waktunya telah tiba. Tuan Baik tiba-tiba menarik Engki. Dia adalah putrimu. Anda berbohong kepada saya untuk menyelamatkan putri Anda. Bagaimana saya bisa bercanda tentang hal itu? Mengapa saya berbohong tentang kepolosan saya? Engki sebenarnya adalah putrinya. Tuan Baik langsung mematung di tempat. Sebelumnya, dia menganiaya Ibu Engki. Karena untuk melindungi putriku, ibunya selalu berbohong kepadanya bahwa ayahnya telah meninggal. Engki tidak bisa menerimanya saat ini. Ayah saya adalah seorang pembunuh. Saat ini, Sung Joon bergegas ke panti asuhan. Sung Joon melihatnya melalui kamera. Ternyata Sung Joon juga menjadi salah satu target balas dendam Yoon Jae. Yoon Jae tanpa ragu menekan tombol remote control. Namun bomnya tidak meledak. Dia buru-buru berlari untuk memeriksa. Diketahui bom tersebut telah dinonaktifkan. Sung Joon lah yang menjinakkan bom tersebut. Dia dan saudaranya berkoordinasi dengan sempurna untuk menipu Yoon Jae. Sejak itu, pembunuh kasus pembunuhan berantai resmi ditangkap. Direktur segera mengeluarkan perintah, segera menutup kasus ini dengan alasan Yoon Jae sakit jiwa. Dia benar-benar seorang psikopat. Tapi dia tidak membunuh orang secara sembarangan.